Halo, saya Dolores Saleda Tarawini. Saya dari Universitas Dwi Chandra. Di sini saya ditugaskan lagi dengan mata kuliah yang sama, yaitu Research on ELT. Dan penjelasan kali ini sedikit berbeda seperti yang kemarin. Karena penjelasan hari ini yaitu tentang pengertian variabel penelitian dan juga ada pengertian dari populasi, sampel, dan juga teknik-teknik sampel. Baik, yang pertama itu saya jelaskan tentang pengertian dari sampel. Pengertian sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi. Hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga atau waktu. Maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Nah, pengertian dari populasi sendiri yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditariklah suatu kesimpulan. Nah, di dalam sampel itu terdapat teknik-teknik sampelnya juga. Jadi di sini saya akan memaparkan gambar. Nah, di dalam gambar ini sudah dijelaskan ada dua jenis, ada probability sampling dan juga non-probability sampling. Nah, di dalam probability sampling itu ada beberapa teknik juga, yaitu ada simple random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, proportionate stratified random sampling, ada juga area sampling atau cluster sampling. Nah, dan yang ada di non-probability sampling juga itu ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling aksidental, ada juga purpose of sampling, ada sampling jenuh, ada sampling snowball. Nah, di sini yang pertama itu ada simple random sampling. Itu dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak. Dan yang kedua itu suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang ketiga ada proportionate stratified random sampling, yaitu salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Dan yang terakhir ada area sampling atau cluster sampling. Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Nah, yang termasuk teknik-teknik non-probability sampling adalah sampling sistematis seperti yang ada di gambar, yaitu suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dan yang kedua ada sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ada sampling aksidental juga, yaitu suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai dengan sampel, atau jika dipandang orang yang kebetulan itu ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Yaitu pengertian dari sampling aksidental. Kalau purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Nah, seperti misalnya kamu meneliti kriminalitas di kota atau daerah tertentu, maka kamu mengambil informan yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Nah, yang berikut ada sampling jenuh, suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Ada sampling snowball, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar. Atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya,
penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informasi atau sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua, lalu informan seterusnya. Nah, itu pengertian dari sampel populasi dan teknik-tekniknya. Nah, kita lanjut lagi ke pengertian variabel penelitian. Baik, jadi variabel penelitian pengertiannya sendiri yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Nah, dinamakan variabel karena adanya variasi. Contohnya seperti kalimat atau kata berat badan atau motivasi. Itu dapat dikatakan sebagai variabel karena persepsi dari sekelompok orang bisa bervariasi. Jadi kalau seorang peneliti akan memilih variabel penelitian baik yang dimiliki oleh orang atau objek, bahkan bidang keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Nah, variabel penelitian ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau independent variasi, yaitu variabel yang bersifat stimulus. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Itu contohnya dalam sebuah penelitian mengungkap kalimat seperti contoh, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Maka yang menjadi variabel bebasnya adalah motivasi belajar, karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lain. Lain halnya seperti variabel terikat. Nah, ini yang kedua, variabel terikat atau dependent variable, suatu variabel yang menjadi sebuah akibat dikarenakan adanya variabel bebas dan juga kondisi atau variasinya dipengaruhi atau terikat oleh variasi variabel lainnya. Nah, seperti kita ambil contoh yang sama atau kalimat yang sama, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Maka yang menjadi variabel terikatnya itu adalah prestasi mahasiswa. Kenapa bisa dibilang prestasi mahasiswa? Karena baik dan tidaknya atau tinggi atau rendahnya prestasi mahasiswa itu bergantung dari motivasi belajar siswa. Nah, yang terakhir itu ada variabel kontrol atau kontrol variabel. Variabel ini dikendalikan atau dibatasi pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh terhadap gejala-gejala yang diteliti. Variabel kontrol biasanya digunakan peneliti apabila hendak melakukan sebuah penelitian yang sifatnya membandingkan. Selain itu juga digunakan untuk mengurangi permasalahan yang sedang diteliti. Contohnya variabel yang sama yaitu mata pelajaran. Nah, kita ambil pelajaran matematika. Dengan adanya penentuan variabel kontrol, maka dampak besarnya pengaruh mengajar terhadap prestasi belajar siswa dapat diketahui dengan pasti. Baik, itu sekian pemaparan dari saya tentang variabel penelitian, tentang populasi, sampel, dan teknik-teknik sampel. Terima kasih.